kita ibadah online yuk. Iya Dan. Emang Dede paling senang ibadah online? Iya dong. Emang kenapa? Jeko sudah bosan ibadah online? Iya, soalnya Deko lebih senang ibadah bareng teman-teman. Mami, Deko bosan ibadah online. Kenapa Jeko? Jeko bosan ibadah online? Iya. Mami ngerti sih, tapi kondisi sekarang ini semua orang melakukan aktivitas di rumah aja. Jadi kalau kita mau taat sama Tuhan dan pemerintah, kita harus beribadah walau di rumah aja. Ya kalau gitu lah Mam, itu namanya bukan ibadah bareng sama teman-teman. Di rumah aja. Jeko, ketika kita beribadah, sekalipun secara fisik kita terpisah di rumah masing-masing, tetapi yang penting hati kita bersama-sama dengan yang lainnya ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan. Iya Jeko, jadi waktu Jeko itu ibadahnya online di rumah, ya Jeko harus tahu bahwa teman-teman semua juga ibadahnya dari rumah aja. Oh gitu Mam. Jadinya yang paling penting hati kita bersama teman-teman dan memuji dan menyembah Tuhan. Nah Jeko mau nggak berdoa buat teman-teman supaya teman-teman semangat? Iya Mam, Jeko mau berdoa untuk teman-teman biar teman-teman bisa lebih semangat daripada online. Yuk kita tetap semangat ya ibadah online bersama. Hai adik-adik Kids. Wow, Kak Impola senang banget mau ibadah online bersama adik-adik sekarang karena kakak tahu meskipun kita ibadah online, tapi hati kita tetap bersama. Yuk adik-adik bangkit berdiri dan adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak Yuk Kids ya. Oke, let's go! Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you were love, love, love. You're good to me and you were wonderful eternally. And now we love, love, love as you love me. And now we'll sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you were love, love, love. You're good to me and you were wonderful eternally. And now we love, love, love as you love me. Will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you were kind to me, and to your name my heart sings. For you were love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you were kind to me, and to your name my heart sings. For you were love, love, you're good to me. Come on. For you were love, love, love. You're good to me and you were wonderful eternally. And now we love, love, love as you love me. And now we'll sing your praise eternally. For you were love, love, love. You're good to me and you were wonderful eternally. And now we'll sing your praise. You're good to me and now we'll sing your praise eternally. And now we'll sing your praise eternally. Yeay! Wow, adik-adik keren banget loh narinya. Yuk
Ayo adik-adik biar kita lebih semangat lagi. Berarti nyanyinya, narinya harus lebih semangat lagi ya. Oke, mari kita bernyanyi. Ayo bangkit berdiri. Creep, creep, creep in the darkness time to blow out of your lights. It doesn't want you telling everybody that Jesus rules the earth. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Ayo ikutin ya. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Whoa! Let your light shine. Whoa! Let your light shine. Whoa! Let your light shine and let Jesus shine too. Let your light shine. Whoa! Let your light shine. Whoa! Let your light shine and let Jesus shine through you. Adik-adik ikutin kata-kata Kak Impola ya. I'm not scared. I'm not scared. I'm gonna let my light shine. I'm gonna let my light shine. You're not scared. You're not scared. You're gonna let my light shine. You're gonna let my light shine. We're not scared. We're not scared. We're gonna let our light shine. We're gonna let our light shine. Because Jesus is Lord Jesus is Lord. and He's gonna let His light shine. He's Come gonna let on. His light shine. Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Whoa. Let your light shine. Whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Wow. Wow, sekarang adik-adik kita mau denger info yang seru apa sih yang di minggu ini. Yuk kita panggil dulu Kak Tirtonya. Kak Tirto. Hai, seru banget ya bisa ketemu adik-adik lagi. Nah, Kak Tirto akan bacakan beberapa info untuk kita. Ada 2 info yang menarik yang akan kakak bacakan. Disimak ya. Info yang pertama, masih akan ada hujan. Nah, adik-adik gak usah sedih karena beberapa hari juga ada cuaca yang agak hangat. Jadi adik-adik bisa berjemur bareng papa dan mama. Nah, selanjutnya ada info yang kedua. Info yang kedua ini menarik sekali karena minggu ini kita akan berbahagia walau di rumah masing-masing. Kenapa tuh? Karena sahabat kita Samuel Syukur atau Semi sudah berulang tahun hari Rabu tanggal 17 Juni kemarin. Semi sudah berusia 6 tahun. Nah, adik-adik jangan lupa untuk memberikan video ucapan selamat ulang tahun ke maminya Semi ya. Jangan lupa. Oh iya adik-adik, nanti di akhir cerita kakak akan bacakan poin-poin kalian ya dari hasil kalian menjawab pertanyaan. Nah, pasti kalian ada yang lupa dan ada juga yang ingat. Tapi tenang aja, nanti di akhir cerita ini kakak akan bacakan poin-poin kalian. Nah, lalu kakak juga akan memberikan 2 buah pertanyaan. Nanti pertanyaan ini akan menambah poin kalian untuk selanjutnya. Oke, yang terakhir kakak mau mengajak adik-adik memberi untuk rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Nah, adik-adik, firman Tuhan bilang ada pemberian yang tidak diterima dan pemberian yang diterima. Tapi adik-adik juga gak perlu khawatir, karena firman Tuhan juga mengajarkan bahwa pemberian yang terbaik adalah sesuai dengan kerelaan kita, sesuai dengan apa yang ada pada kita saat ini. Jadi bukan berdasarkan banyaknya jumlah, tapi berdasarkan apa yang pengen adik-adik kasih kepada Tuhan. So, mari kita memberikan untuk rumah Tuhan sesuai dengan kerelaan hati kita. Oke, sampai bertemu lagi di acara info minggu depan ya adik-adik. See you. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, pastikan posisimu senyaman mungkin untuk kita menyembah Tuhan hari ini. Oke, haleluya Tuhan. Oh Jesus. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita angkat pujian ini. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Oh Bapakku, Kau Bapakku yang baik. Oh Bapakku, oh God, we thankful God. Kami bersyukur padamu ya Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Katakan, ku mau menyembahmu,
berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicaralah di dalam hidup kami, memerdekakan setiap kami yang mendengarnya. Tuhan, jadikan juga hati kami tanah yang subur, supaya iman bisa tumbuh dan mujizat-Mu boleh kami rasakan dan pembuktian-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Hai adik-adik semua, ini Kak Tri. Apa kabar adik-adik kesayangan Kak Tri? Pasti masih ingat kan cerita minggu kemarin? Nah, betul adik-adik, minggu lalu kita belajar Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberi makan 5.000 orang. Kisah ini ada di Perjanjian Baru adik-adik, tepatnya di kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita akan belajar kisah yang lain dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita mau belajar mukjizat lewat atap. Jadi, mukjizat ini bukan datang lewat atap adik-adik. Mukjizat ini terjadi karena si pria yang butuh mukjizat ini berani lewat atap. Jadi, cerita tentang Tuhan Yesus yang ajaib dan bisa melakukan mukjizat sudah banyak didengar oleh orang-orang. Salah satu yang mendengar dan ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus adalah seorang pria yang sudah bertahun-tahun lumpuh. Adik-adik, pria yang lumpuh ini benar-benar ingin bertemu Tuhan Yesus. Namun, karena ia lumpuh, ia tidak dapat berjalan mengikuti kerumunan orang-orang. Namun, walau ia lumpuh, ia sangat beruntung karena teman-temannya sangat ingin membantu dia. Mereka membawa pria lumpuh ini di atas sebuah tandu dan membawanya menemui Tuhan Yesus. Wah, lihat adik-adik, saat itu Tuhan Yesus sangat terkenal. Jadi, rumah di mana Tuhan Yesus ada sudah penuh dan sesak oleh karena banyak sekali orang yang datang dan berkunjung di sana. Mereka ingin lihat mukjizat. Mereka juga mau mendengar Tuhan Yesus mengajar. Kalau rumahnya penuh, berarti pria yang di atas tandu tersebut tidak dapat masuk ke dalam rumah. Namun, teman-teman pria ini tidak habis akal. Mereka membuka atap rumah itu dan dengan pelan-pelan dan sekuat tenaga, mereka menurunkan pria lumpuh itu di dalam tandu. Wah, banyak sekali orang yang kaget adik-adik. Kenapa tiba-tiba atap rumah itu terbuka? Akhirnya, pria lumpuh itu bisa masuk ke tengah-tengah rumah adik-adik. Semua orang yang tadinya bingung, siapa sih yang masuk dari atap? Mereka akhirnya melihat langsung. Oh, ada orang lumpuh toh. Mungkin orang-orang di sana hanya melihat bahwa ada orang lumpuh yang ditandu dari atas atap. Namun, Tuhan Yesus melihat hal lain. Ia melihat dosa dan iman si pria lumpuh ini. Lalu, Tuhan Yesus bilang, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ternyata di antara orang-orang yang datang, ada orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka adalah orang Farisi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka langsung bisik-bisik, "Ih, pede banget sih orang ini. Dia pikir dia siapa bisa mengampuni dosa orang."
Tuhan Yesus yang mampu melihat hati dan pikiran orang, langsung tahu bahwa orang Farisi ini sangat jahat. Lalu Tuhan Yesus bilang, orang harus tahu bahwa Anak Manusia itu punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus bilang ke pria lumpuh, bangun, angkat tandumu dan pulang ke rumahmu. Dengan ajaib adik-adik, orang lumpuh ini berdiri dan memuliakan Bapa di surga. Lalu ia angkat tandunya dan dengan bahagia ia pulang ke rumah. Oh, tidak pulang sendiri adik-adik. Pria lumpuh yang sudah sembuh pulang bersama teman-temannya. Mereka pulang bersama dan bersyukur karena sahabat mereka sudah sembuh. Nah, adik-adik, siapakah sahabat baik yang akan mendorong agar kita bisa menikmati mukjizat Tuhan dalam hidup kita? Coba sekarang adik-adik mengingat teman-teman di kelas sekolah minggu ya. Jangan hanya diingat, namun kita akan berdoa bersama dengan teman-teman YouKids agar kita bisa saling mendorong dan mendoakan supaya kita bersama-sama menikmati mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Yuk adik-adik kita berdoa bersama, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan setiap mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik YouKids, tetap semangat ya beribadah online-nya. Oh iya, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada kuis. Yeay, sampai jumpa di cerita-cerita minggu depan. Nah adik-adik, tadi cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan pria lumpuh yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya lewat atap. Oke, sekarang kita akan mulai apa tuh? Bible Quiz Time. Yeay. Oke, sebelum memulai pertanyaannya, sebelum kakak membaca pertanyaannya, kakak akan membacakan jawaban dari kuis minggu lalu. Oke, disimak ya jawabannya. Nah, pertanyaan pertama, apa isi bekal anak laki-laki kecil itu? Jawabannya adalah 5 roti dan 2 ikan. Jadi jawabannya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus di cerita itu? Jawabannya tepat sekali, 5.000 orang. Nah, jawabannya 5.000 orang. Wah, selamat ya untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan poin. Semoga kekumpul poin yang banyak ya adik-adik. Dan bisa hafal juga ceritanya supaya kita bisa cerita bareng papa sama mama juga. Nah, sekarang kakak akan memberikan kuis berisi 2 pertanyaan yang dapat adik-adik jawab dengan mengirimkan video kepada Kak Roma. Ingat ya, videonya dikirim ke Kak Roma. Lalu kakak akan membacakan dan menampilkan di layar poin-poin yang sudah adik-adik kumpulkan, khususnya selama bulan April. Jika adik-adik berhasil mengumpulkan sampai 50 poin, adik-adik akan mendapatkan hadiah yang rahasia dan seru sekali. Siap-siap ya adik-adik, kakak akan membacakan pertanyaannya. 2 buah pertanyaan dan kakak akan mengulangi pertanyaannya. Disimak ya adik-adik. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara laki-laki lumpuh itu bertemu Tuhan Yesus? Oke, disimak. Kakak ulangi sekali lagi. Bagaimana cara laki-laki lumpuh itu bertemu Tuhan Yesus? Oke, disimak ya dan dicatat. Pertanyaan yang kedua. Menurut kamu nih, kenapa pria lumpuh itu bisa sembuh? Nah, pertanyaan kedua ya. Menurut kamu, kenapa pria lumpuh itu bisa sembuh? Oke, disimak dan dicatat ya adik-adik. Itu pertanyaannya adik-adik. Kirimkan jawabanmu ke Kak Roma ya via video. Nah adik-adik sebelum pukul 18 kalian harus sudah mengumpulkannya. Ingat ya, sebelum pukul 6 sore. Nah yang mengirimkan lewat dari jam 6 sore atau jam 6 sore lewat 1 menit sudah tidak valid ya. Oke, segera kirimkan videomu ke Kak Roma ya dan kumpulkan poinnya. Nah, semua adik-adik yang menjawab dengan benar,
kedua pertanyaan ini akan mendapatkan poin. Nah, masing-masing poinnya akan bernilai 5 poin untuk satu pertanyaan. Kalau benar dua-duanya, adik-adik akan mendapatkan 10 poin. Wow, menarik sekali. Nah, ini ya, kakak akan bacakan daftar poin-poin kalian. Ini dia daftarnya. Emily 35 poin, Davesia 15 poin, Sean 10 poin, Giveni 5 poin, Kiel 35 poin, Krosi 40 poin, Jeko 35 poin, Koichi 40 poin, John 35 poin, Ayunda 25 poin, Karis 15 poin, Jessica 30 poin, Nathan 20 poin, Mailan 20 poin, Mailin 20 poin, dan Bena ya 10 poin. Kumpulkan terus ya poinnya. Semangat selalu adik-adik Yuki. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Bye.